Jadi analisis regresi itu sebenarnya apa tujuannya ya? Dia itu merupakan metode statistik untuk menganalisis hubungan ya relationship antar variabel dalam penelitian kita ya. Oke. Kemudian tadi Anissa itu ada nyebut-nyebut variabel bebas gitu ya. Oke. Iya. Saya mau tanya yang berikutnya. Devina, ada nggak Devina? Hadir Ibu. Ya, gimana itu ada variabel bebas, terus ada variabel apa lagi? Variabel terikat Ibu. Variabel terikat. Variabel bebas, variabel terikat tuh seperti apa sih contohnya? Kamu bisa berikan nggak? Kalau misalkan di judul ini pengaruh luas bangunan dan jumlah kamar terhadap Mhm, harga rumah. Nah, itu luas mhm. bangunan dan jumlah kamar itu sebagai variabel bebasnya, sedangkan harga rumahnya itu variabel terikatnya atau variabel responnya. Ya, bagus ya. Betul ya, itu Devina ya. Jadi, di dalam regresi, ya, ya tadi kan eh, kita lihat tujuannya melihat hubungan antar variabel. Nah, di dalam regresi, variabel itu kita bedakan dalam dua tipe, gitu ya. Tadi ada variabel yang namanya variabel terikat, gitu kan? Ada variabel yang namanya tadi variabel bebas. Nah, variabel terikat tadi nama lainnya adalah variabel respon. Ya, kita lebih seringnya menggunakan istilah respon variabel. Nah, pasangannya kalau kita gunakan untuk variabel yang eh, terikat tadi itu pakai gunakan ya variabel respon, nah yang variabel bebasnya itu kita gunakan istilahnya variabel penjelas, itu ya, explanatory variable. Jadi gini, ada juga yang menggunakan istilahnya variabel bebas, variabel tidak bebas ya, independent variable dan dependent variable gitu ya, ada yang pakai istilahnya kayak gitu. Independent variable itu ini ya kalau di dalam buku si tadi yang saya kasih gitu ya. Ini sebetulnya eh, boleh dibilang menurut si Chatterjee ini penggunaan istilah independent variable ini dirasa dalam tanda petik kurang tepat gitu ya. Karena nanti dalam analisis regresi di mana nanti variabel independennya, variabel bebasnya itu lebih dari satu, itu seringkali antar mereka itu, antar variabel bebas itu tidak saling bebas. Padahal di regresi gitu ya nanti ya kita akan lihat salah satu asumsinya itu adalah tidak ada multikolinier, tidak ada hubungan ya tidak ada hubungan linier atau tidak ada korelasi linier antar variabel-variabel tersebut gitu. Jadi menurut si Chatterjee ini penggunaan istilah independent variabel atau variabel bebas itu kurang tepat gitu ya. Nah, tadi Anissa ya, Anissa memberikan eh Anissa apa Devina? Devina, maaf. Devina tadi memberikan ilustrasi analisis regresi, contohnya kalau kita mau melihat hubungan antara tadi harga rumah gitu ya. Nah, kita lihat harga rumah di daerah kita aja gitu ya. Misalkan di satu kelurahan atau di suatu komplek aja itu harga jualnya tentu kan bermacam-macam ya, berbeda-beda gitu. Gak mungkin ya harga jualnya sama semua gitu ya. Kan ada yang udah mungkin direnov gitu ya, direnovasi. Nah, kita tertarik di sini untuk melihat kenapa sih gitu ya harga rumah di suatu lokasi itu kok beragam gitu, nggak sama. Kenapa harga rumah yang satu dengan yang lain gitu, harga jual itu kok nggak sama? Kira-kira variabel apa yang bisa menjelaskan adanya keragaman atau adanya perbedaan harga rumah tersebut? Nah, nah, tadi ya, Devina menyebutkan, coba saya tanya lagi. Selain Devina, Madia, tadi apa yang disebutkan oleh Devina? Variabel apa yang bisa menjelaskan keragaman harga rumah tadi? Ada nggak? Iya, Nadia, Ibu. ya, oke. Hmm. Apa aja? Em, Karakteristik bangunannya, Ibu. Karakteristik bangunan itu gimana? Lebih jelas, eksplisit. Misal kayak pajak yang dibayarkan untuk bangunan tersebut. Mhm.
Jadi gimana pajaknya? Kalau pajaknya tinggi, pajaknya besar, maka Heeh. harga rumahnya biasanya juga besar gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Hmm, Apa sih yang bisa menjelaskan menentukan harga rumah? Kalau em, kamu suka lihat iklan rumah itu apa kira-kira yang menentukan kira-kira? Tadi yang luas disebut Vina apa? bangunan, luas bangunannya Bu. Nah, ya kan? Luas bangunan itu menentukan kan? Menentukan juga harga rumah. Gitu ya. Jadi luas bangunan itu sebagai variabel penjelas. Ya, yang menjelaskan tadi harga rumah gitu ya. Nah, itu disebut nama bahasa Inggrisnya explanatory variable. Gitu ya. Nah, nama lainnya nanti ya penggunaan istilah ini. Jadi tadi eh, ada yang menggunakan istilahnya independent variable. Jadi si luas bangunan ini merupakan variabel independen gitu ya, variabel bebas bagi harga rumah kan gitu. Nama lainnya nanti di regresi itu nama lainnya adalah regresor gitu ya. Mungkin nanti kalian akan lihat juga istilah apa regresor gitu ya atau prediktor gitu tuh. Nah, itu namanya dari perubahan penjelas ya. Mungkin nanti saya akan lebih seringnya menggunakan istilahnya perubahan penjelas, perubahan respon gitu ya. Jadi di sini harga rumah itu sebagai perubahan respon gitu ya. Luas bangunan sebagai perubahan penjelas. Tuh. Ya, tadi luas bangunan, kemudian harga apa besaran pajak ya, pajak si rumah itu. Nah, ini juga yang mau saya tekankan. Kalau kalian eh, misal nanti menulis skripsi gitu ya, kebetulan kalian pakai metodenya itu analisis regresi. Nah, nanti di bab 3 itu kan atau di bagian apa metode gitu ya, metodologi. Itu kan nanti kalian ada diminta apa menuliskan kan, menyebutkan variabel-variabel yang digunakan. Nah, eh, penulisan variabel itu harus singkat gitu ya, singkat jelas gitu tapinya. Jangan seperti tadi, misalnya variabel penjelas kan ada berbagai macam. Katakanlah saya simbolkan dengan X1. X1 luas bangunan. Oke, luas rumah gitu ya. X1 luas rumah dalam kurung tuliskan satuannya gitu. Luas rumah dalam kurung misalnya dalam apa meter persegi gitu kan. Kemudian X2. Nah, X2 jangan cuma tulis kayak tadi yang disebut Madia. X2 sama dengan karakteristik rumah. Nah, orang tuh kan akan bertanya lagi, yang disebut karakteristik rumah ini apa? Gitu. Nah, jadi harus dituliskan dengan jelas karena dalam hal ini peubah penjelas yang dimaksud dalam regresi itu adalah peubah yang tipenya observed. Observed itu dapat diukur secara langsung ya. Kalau bisa saya jelaskan di sini gitu ya. Tipe peubah itu ya tadi peubah dibedakan jadi peubah penjelas, peubah respon. Tapi peubah itu variabel bisa juga kita bedakan jadi dua tipe, namanya variabel observed dan unobserved. Ini saya paham ya, observed jadi dapat diamati, unobserved itu tidak dapat diamati, tak teramati, atau biasanya disebut juga apa ya, peubah laten, itu kan. Nah, yang variabel yang terobserve, yang dapat diamati secara langsung, itu kayak tadi, luas bangunan, itu kan kita bisa, ini ya, bisa, beratnya kita bisa tanyakan langsung, bisa diukur, diamati secara langsung, gitu ya, dari si itunya lah, si jualnya, misalnya luas bangunannya, misalnya 150 meter persegi, misalnya seperti itu. Tapi, ubah-ubah yang unobserved itu, contohnya apa sih? Yang tidak dapat diamati secara langsung. Itu istilahnya namanya purba laten ya, unobserved. Itu misalnya apa? Kalau dalam psikologi gitu ya, misalnya kan sering gitu kita mengukur motivasi gitu kan. Nah, motivasi, loyalitas gitu ya, kemudian apa? Preferensi, ya tingkat kesukaan. Nah, itu merupakan contoh-contoh variabel yang sifatnya laten atau unobserved, di mana kita tuh nggak bisa ngukur secara langsung, kita bisa ngukur dia melalui indikator-indikatornya. Misalnya kita mau ngelihat
Berapa besar tingkat motivasi seseorang. Kan nggak ada tuh ukurannya kayak tadi kita beda dengan kita mau mengukur panjang meja, gitu kan, ukur berat badan. Itu contoh-contoh peubah yang observe, dapat diamati secara langsung. Ya, kalau tadi itu unobserved ya, motivasi, loyalitas, gitu. Terus apa lagi misalnya tadi tingkat kesukaan ya, preferensi, terus mungkin tingkat kecemasan ya, tingkat kecemasan seseorang. Nah, itu eh, variabel-variabel yang istilahnya berhubungan dengan apa psiko ya, psikis. Nah, biasanya dengan perasaan, yang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan gitu ya. Nah, itu biasanya variabel-variabel yang sifatnya unobserved atau laten. Nah, di sini nanti di analisis regresi yang akan kita pelajari gitu ya. Variabelnya itu tipenya semuanya kita asumsikan observe ya, observe. Variabel penjelasnya ya. Tadi kan variabel x, x-nya biasanya notasinya variabel penjelasnya itu x, x-nya itu kita notasikan itu semuanya pakai apa? Kita asumsikan dia terobserve variabelnya, bukan yang tipenya laten. Kalau tipenya laten nanti kita metodenya beda lagi gitu ya. Kalau misalnya ada variabel laten, kita harus ukur dulu. Nah, itu biasanya nanti larinya ke SEM ya, Structural Equation Modeling. Kalau misalnya ada pernah dengar itu. Nah, sekarang kita batasi, kita bahas dulu analisis regresi, ya, di mana variabel penjelasnya adalah yang terobserve, ya, yang dapat diamati secara langsung. Can be measured directly, ya. Itu tadi, luas bangunan. Kemudian, nah tadi besarnya pajak, itu kan juga jelas ya kalimat itu gitu. Oh, orang langsung bisa kebayang besarnya pajak rumah tersebut per tahun. Nah, itu lebih jelas lagi. Tulislah berarti nanti variabel X2 itu adalah besarnya pajak rumah itu ya, besarnya pajak rumah tersebut per tahun itu dalam rupiah misalnya seperti itu. Satuan itu ditulis. Itu ya. Eh, Kemudian kalau saya tanya lagi, Najma, Najma ada ya? Hadir ya, Bu. Ya. Apalagi kira-kira Najma yang bisa menjelaskan harga rumah tadi, keragaman, adanya keragaman harga rumah. Jenis lingkungannya, Bu. Nah, kalau nanti ya Najma tulis kayak gitu, deskripsi X3, jenis lingkungan, itu menimbulkan pertanyaan lagi nggak bagi orang yang baca? Iya sih, jenis lingkungan yang seperti apa gitu ya. Nah, kan? Jadi makanya saya bilang kalau nulis variabel itu harus jelas gitu. Jangan cuma nulis X3 jenis lingkungan. Apa? Pasti kamu ditanya nanti sama penguji. Ya. Ini apa maksudnya variabel X3 jenis lingkungan? Tulislah kalimat yang jangan menimbulkan pertanyaan orang. Jadi orang tuh udah baca gitu, variabel itu udah ngerti gitu. Udah bisa kebayang. Nah, coba bisa lebih spesifik lagi nggak? Misalnya dia tuh dekat sama akses-akses keluar kayak ke tol atau ke pusat pembelanjaan kayak gitu. Oke, bagus ya. Jadi nanti variabel penjelas yang ketiga, kamu bisa tanya tuh, apakah lokasi rumah dekat ke jalan tol gitu misalnya seperti itu ya. Jangan digabung ya, jangan jalan tol atau rumah. Nah, itu untuk variabel yang berikutnya aja gitu. Nanti orang bingung karena itu nanti yang X3 itu jawabannya akan apa dari si responden? Najma. Yang mana, Apa? Bu? Tadi kalau misalnya X3, variabel penjelas yang ketiga adalah menanyakan ya apa X3 itu mengenai lokasi rumah ya. Lokasi rumah dekat dengan jalan tol. Nah, kira-kira tuh nanti responnya itu jawaban dari variabel tersebut tuh apa? Kalau yang tadi luas bangunan, oh, si itu rumah itu jawabannya ya maksudnya pencatatannya itu kan misalnya 150 gitu kan? Paham nggak maksudnya 150 mungkin nanti rumah yang lain lagi
dia akan nulisnya atau kita akan catat datanya itu misalnya luas bangunan 200 atau 75 gitu kan. Terus tadi kalau yang kedua tadi misalnya besarnya pajak dalam rupiah. Nah, berarti kan ini sebenarnya unit-unit amatan kita itu adalah rumah-rumah kan. Misalnya kita mengamati atau kita punya data ada 50 rumah gitu. Rumah yang pertama luas bangunannya 150. Ya, terus pajaknya dia per tahunnya misalnya 100.000 bisa. Nah, sekarang kalau variabel yang ketiga yang tadi disebutkan Najma adalah tadi lokasi rumah dekat dengan tol. Kira-kira nanti apa pencatatannya di variabel yang ketiga itu? Kalau jarak rumahnya ke tol itu bisa nggak, Bu? Oke, kalau gitu berarti mencari numerik ya. Oke, itu bentar saya giniin deh. Saya tulis di sini. Tadi apa? Luas ya. Luas bangunan. Maaf, Ibu sedang share screen tidak ya? Ya, ini saya mau share screen. Saya tulis dulu di Excel. Oh iya, baik Ibu. Nah, terus pajak. Tadi. Bentar, saya share screen. Oke, ini ya. Di sini tadi rumah ya, rumah ke satu misalnya. Tuh. Atau ini observasi. Observasi. Ini amatan kita ya. Nah, ini misalkan rumah yang ke satu. Luas bangunannya berapa? Hanya ini 150. Kita punya data kayak gitu. Mungkin sebelumnya di sini kita punya data harga ya. Harga rumahnya berapa? Misalkan harga rumahnya di sini 250 juta misalnya. Ya, ya, ya 500 misalnya. Pajaknya berapa? Ini dalam jutaan ya. Jadi nanti kalau di skripsi ditulis gitu ya. Ini variabel responnya adalah harga rumah dalam jutaan rupiah. Seperti itu gitu ya. Kemudian variabel penjelas yang pertama luas rumah ya, luas bangunan. Luas bangunan ada karena ada luas tanah, ada luas bangunan kan beda lagi ya. Biasanya kalau orang ini apa penjualan harga rumah itu, nah ini ada lagi di sini. Misalnya tadi luas tanahnya. Luas tanahnya berapa? Mungkin luas tanahnya 300 gitu kan, 300 meter persegi, tapi luas bangunannya hanya 150, misalnya seperti itu. Pajak. Nah, tulis yang lengkap di skripsimu itu gitu ya. X3, ini misalnya Y, ini X1, ini X2, ini X3 gitu ya. Misalnya di sini tadi kita tuliskan kalau di Nah, bisa juga nggak harus ditulis simbol-simbol gitu ya, ditulisnya aja lengkap itu. Nah, biasanya nanti kalau deskripsi itu tuliskan ya. X3 tadi kamu tuliskan besarnya pajak. Nah, itu kalau harus dideskripsikan ya. X3-nya itu adalah besarnya pajak rumah per tahun dalam ya kalian tulis dalam rupiah misalnya ya dalam ribuan gitu kan bukan dalam jutaan misalnya kalau misalnya Anda tulis di sini 500 kan berarti di sini artinya 500 juta kan ini 150 meter persegi 300 meter persegi kalau di sini saya tulis misalnya 175 di sini artinya 175.000 itu harus jelas ya. Nah, kemudian ini tadi akses tol. Akses tol ini pencatatannya mau seperti apa datanya? Misalnya kalau yang memang ditanya ini berapa meter gitu kan. Jadi akses rumah ke tol terdekat. Nah, itu harus jelas jangan cuma akses rumah ke tol yang mana gitu ya. Jadi eh, tambahkan gitu. Misalnya ya dari akses rumah ke tol yang terdekatnya itu misalnya berapa meter. Katakanlah misalnya ada 250 meter lah itu ya. Kalian tulis seperti ini. Tapi bisa juga kalau misalnya yang ditanya itu adalah
lokasi rumah itu dekat dengan tol. Tapi jawabannya itu cuma ya atau tidak. Berarti ini beda, nggak nanyain jarak gitu ya. Tapi itu tadi pencatatannya ya misalnya atau tidak. Apakah rumahnya dekat dengan eh, tol gitu ya. Berarti kan di sini akan kita tulis ya itu atau tidak gitu. Atau mau tadi saya kodekan 0101 kan bisa juga kayak gitu ya. Nah, terus di sini misalnya apalagi dekat dengan pusat perbelanjaan enggak ya. Jadi dengan pusat perbelanjaan. Ya, misalnya jawab lagi kalau katakan 1, 0. Nah, ini nanti maksud saya kalian bisa bisa bedakan variabel-variabel ini itu variabel yang tipenya apa? Mau tanya dulu. Numerik atau kategorik? Numerik, Ibu. Nah, itu ya, numerik. Nah, itu penting. Jadi tipe variabel sekarang bisa juga kita bedakan tadi. Tipe variabel bisa kita bedakan ada tipe variabelnya itu respon dengan variabel penjelas, tapi variabel itu bisa juga kita bedakan kayak tadi, numerik sama kategorik. Nah, sekarang kalau saya punya variabel-variabel yang seperti ini, berarti yang ini harga, luas bangunan, ini dan seterusnya, ini numerik, ya. Numeriknya dan ini tuh continue. Nah, numerik itu kan juga dibagi, bisa kita bedakan lagi kan. Ada yang continue, ada yang discrete. Tuh. Nah, ini numeriknya continue. Variabel yang ini, yang X4, akses tol, kemudian kalau pertanyaan pusat belanja, ini kategori. Kategoriknya apa? Kategori, kalau cuma ada 2 kemungkinan jawaban, iya atau tidak, ini biasa kita sebut dengan data atau variabelnya itu biner. Ya, biner, variabel kategorik biner itu adalah suatu variabel yang memiliki nilai kemungkinannya itu hanya 2. Ya, nah variabel biner ini nama lainnya juga bisa disebutnya dikotomus ya. Nah, jadi ini tergantung kita menspesifikasikannya. Bisa beda-beda kan. Tadi akses tol kalau yang kita tanyakan ya, kalau kita spesifikasikan di situ, nah, tadi yang kita tulis nanti misalnya di dalam skripsi kita itu variabel X4 gitu ya. Nah, lengkap nanti misalnya X4 kita tuliskan apa? Jarak misalnya tadi kan jarak lokasi rumah ke tol terdekat. Nah, ini ya saya lagi nunjukin kalau kalian nulis di itunya ya misalnya dalam kilometer atau dalam meter lah ya. Kalau 10 kilometer mungkin setengah kilo atau apa boleh juga dalam kilometer. Nah, ini bisa kayak gini kamu tuliskan. Pasti ini nilai apa X4 ini bisa kebayangkan. Isinya itu apa? Isinya itu semua dalam kilometer. Bukan ya tidak, ya tidak. Tapi kalau misalnya kamu tuliskan X4, ini lokasi rumah dekat dengan tol. Nah, kamu tulis gini, yes or not. Nah, berarti ini kan kebayang bahwa X4 ini variabel kita itu tipenya biner. Jawabannya itu kalau tidak yes, ya no. Lokasi rumah dekat dengan tol, yes or no. Terus X5 tadi, lokasi rumah dekat dengan pusat perbelanjaan. Yes or no, gitu kan? Jadi 101. Lokasi rumah dekat dengan rumah sakit atau enggak? Tuh, ya. Sini. Tadi rumah sakit ya, dekat dengan apa lagi? Sekolah gitu ya, biasanya ya. Nah, itu juga variabel-variabel yang bisa menjelaskan ya, ini dekat dengan sekolah atau enggak. Nah, kalau di sini juga mau yang kamu inginkan dari si pencatatan responden itu adalah jaraknya berapa meter, ya tuliskan. Tapi kalau cukup misalnya hanya jawaban iya atau tidak, ya kamu spesifikasikan. Nah, nanti yang saya mau tekankan di sini, misal nih, ini rumah yang pertama, rumah yang kedua, ini sama, luas bangunannya, terus luas tanahnya juga sama. Pajaknya
Mungkin sama. Mungkin sama. Ininya akses tolnya sama iya juga. Pusat perbelanjaan dekat pusat perbelanjaan juga iya. Yang mau saya tanyakan, apakah harga rumah ini akan 500 juga nggak? Akan sama nggak dengan rumah yang pertama? Kalau dilihat luas bangunannya sama, ya. Luas tanahnya sama, mungkin ya. Pajaknya mungkin sama. Kalau pajak kan biasanya ngeliat dari luas tanah gitu ya. Akses ke tolnya sama. Kira-kira harganya itu akan sama juga nggak? Saya mau tanya tadi ke Siti Nuraisa. Iya, Ibu. Akan sama? Mungkin kalau misalnya, izin jawab ya, Ibu. Mungkin kalau uh, dilihat dari baru beberapa variabel ini masih ada kemungkinan berbeda, Ibu. Tergantung lokasi atau daerah dia saat itu tuh di mana gitunya, Bu. Karena kan setiap daerah kadang juga punya apa ya, punya standarnya masing-masing di harga gitu, Bu. Kayak misalnya kalau di daerah sini berapa, di daerah sininya berapa gitu. Ya nggak sih, Bu? Gitu kalau Ya, pendapat saya. ya itu. Betul. Bagus. Ya. Itu yang mau saya tekankan nanti di regresi itu kenapa nanti modelnya itu ada. Mungkin udah pernah tahu kan model regresi itu ada errornya kan. Ya, model regresi secara umum eh, pernah kan ya tahu ya model regresi secara umum Y sama dengan beta 0, beta 1 X. Mungkin gini. Nah, slide-nya harus cari dulu. Nah, ini kan secara umum di regresi itu ini regresi linear ya. Dan secara umum kan di sini modelnya itu ada error gitu. Nah, error itu sebenarnya apa sih? Itu yang nanti kalau kita belum masuk ke sana, saya mau jelasin dulu motivasi atau ilustrasinya. Itu yang tadi saya mau tunjukin gitu ya. Ini nilai-nilai variabel penjelasnya. X-nya itu sama. Ada dua objek misalnya ya, kita lihat nih objek yang pertama sama objek yang kedua. Ini belum tentu. Harganya itu akan sama persis 500. Yang tadi juga disampaikan gitu ya. Misalnya ada hal-hal lain yang belum bisa yang tidak bisa dijelaskan oleh hanya oleh luas bangunan, luas tanah aja. Kan kita mungkin tadi ya, yang kita lihat variabelnya tuh cuma ini atau sama ini. Tapi ada variabel lain yang nggak kita perhatikan di sini gitu. Padahal mungkin itu bisa mempengaruhi apa misalnya umurnya rumah gitu. Misalnya kalau rumah itu masih baru gitu ya, misalnya, atau rumahnya udah tua, kan mungkin akan berbeda kan. Misal, gitu kan. Apalagi misalnya ya tadi tergantung mungkin daerahnya. Kalau di daerah Pondok Indah misalnya, atau di daerah mana lah ya, kan pasti beda. Ini pajak sih pasti ini bukan segitu ya. Maka ini yang kalau yang pajak ini mungkin nggak mungkin sama banget gitu ya. Gitu kan. Walaupun itunya luas bangunan, luas tanahnya, mungkin kalau pajak tuh apa aja sih yang dipertimbangkan luas tanah ya. Tapi kan juga di daerah itu gitu ya. Daerahnya itu di mana? Kalau daerahnya misalnya di Pondok Indah dengan di daerah yang lain mungkin bisa beda kan dengan luas tanah yang sama gitu. Nah tadi, nah variabel-variabel apa lain gitu ya. Artinya yang mempengaruhi si Y yang tidak bisa dijelaskan oleh ini gitu ya. Berarti kan ada hal-hal lain yang tidak mampu dijelaskan oleh si variabel X1, X2 dan X3. Itu yang kita masukkan ke dalam error atau galat ya. Makanya di model statistik itu modelnya itu mengandung error ya. Beda dengan model matematis. Nah, bedanya model statistik dan model matematik. Kalau model statistik itu mengandung error. Error itu kan berarti salah ya. Nah, error di situ artinya suatu komponen yang apa ya, yang mempengaruhi variable of interest kita. Nah, variable of interest kita dalam hal ini harga rumah gitu. Nah, tapi itu cannot be explained by explanatory gitu. Tidak bisa dijelaskan oleh explanatory variable. Ada hal-hal lain yang tidak bisa dijelaskan oleh variabel yang udah kita tetepin gitu. Nah, variabel yang X1, X2 ini
sifatnya fix ya, ditentukan oleh si peneliti. Jadi kita tuh kalau kita mau penelitian gitu ya, misalnya kita tentuin dulu topiknya. Saya tertarik mau menjelaskan nih harga rumah di Jakarta itu kenapa ya gitu, sangat beragam banget. Nah, setelah itu kita tentuin gitu variabel-variabelnya apa aja. Nah, itu kan berarti si peneliti kan yang nentuin. Tapi juga menentukan itu juga nggak asal sembarang nentuin aja gitu. Tapi kita baca-baca gitu ya dari teori-teori. Oh ini gitu ya. Luas luas rumah, misalnya kita lihat luas tanah, kemudian ada berapa kamarnya gitu ya. Ada berapa kamar mandinya, rumahnya itu satu lantai apa dua lantai, misal seperti itu. Rumahnya menghadap utara atau enggak. Nah, biasanya itu juga bisa mempengaruhi. Nah, walaupun kita udah banyak gitu variabel penjelasnya kita tetepin, kita tentuin, tetap aja ada hal-hal lain, komponen yang nggak bisa dijelaskan oleh variabel penjelas kita. Itu yang nanti kita sebut kegalat ya, ke error. Nah, itu ditangkapnya komponen itu di gal. Berbeda kalau model matematis gitu. Model matematis misalnya saya tuliskan hubungan antara total pensil yang kita harus bayarkan di kasir gitu ya dengan harga satuannya gitu ya. Harga pensil. Misalkan ini hubungannya. Jadi kalau kita pensil itu harga per buahnya 3.000 gitu ya. Nah, kalau orang pembeli A membeli 5 pensil, pembeli B juga beli 5 pensil, total harga bayarnya itu pasti akan sama ya, 5.000 kali 3 gitu kan. Itu ini model matematis gitu, tidak ada error. Beda dengan tadi kalau kita mau memodelkan kasus-kasus yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, itu ada errornya gitu ya. Walaupun kita udah variabel-variabelnya kita tentuin, tetap aja ada bedanya gitu antara objek yang satu dengan objek yang lain. Ya, walaupun nilai-nilai X-nya itu sama semua persis, nilai Y-nya itu belum tentu sama. Tapi kalau kasus yang ini model matematis gitu ya, si pembeli A dengan pembeli B, kalau dia belinya sama-sama 5 pensil, ya total yang dibayarnya sama, 15.000. Itu ya. Oke. Kita lihat PS-nya ya. Sebentar. Nih. Nah, kalau dilihat di sini, gitu ya, topik kajiannya ada tadi pengantar analisis regresi. Nah, sebetulnya tadi yang sudah saya sampaikan udah masuk ke pengantar, gitu ya. Regresi, analisis regresi itu untuk apa? Ya, artinya untuk melihat bagaimana keterkaitan, bagaimana hubungan relationship antara variabel yang satu dengan yang lain, gitu ya. Kita punya sekumpulan variabel nih dalam penelitian kita. Nah, bagaimana keterkaitannya? Ya. Tapi di sini yang akan kita fokuskan adalah regresi linier ya. Di untuk topik mata kuliah kita, itu kita fokuskan ke regresinya yang linier. Karena nanti sebetulnya regresi itu ada yang regresi linier, ada yang non-linier gitu ya. Nah, itu lebih kompleks lagi gitu ya. Yang dimaksud dengan linier di sini dengan yang non-linier itu gimana? Ya, tadi yang kalau saya tunjukkan gitu ya, model ini gitu ya. Di sini ini yang disebutkan koefisien-koefisiennya ini masuk ke model itu secara linier. Ya. Perhatikan bedanya dengan yang di sini. Ya. Koefisiennya, koefisien model beta 0, beta 1. Nah, lihat di sini yang kedua. Dia masuk ke dalam model itu secara non-linier. Ya, di sini ada pangkat kan? E pangkat beta 1 X. Gitu ya. Nah, ini model yang kayak gini, ini non-linier. Gitu ya. Bukan dilihat dari hubungan antara si Y sama X1. Misalnya bisa juga modelnya Y di sini X1-nya ada kuadratnya. Nah, seperti ini. Ini jangan kalian bilang ini model non-linier ya, karena ngelihat X-nya. Ini X kuadrat, Bu. Ini kan harusnya regresi non-linier. Tidak ya. Jadi pengertian regresi linier, non-linier itu linier dalam parameter. Ya. Nah ini walaupun di sini X kuadrat gitu ya hubungan Y sama si X ini kan di
sini kuadratik gitu ya. Tapi di sini kan parameternya tetap masuk ke modelnya itu secara linier. Ini tetap kita sebut sebagai model linier, model regresi. Yang bawah juga gitu, ya walaupun si X-nya itu logaritma X gitu ya. Nah, di sini tetap kita sebutnya ini model linier. Gitu ya. Karena apa? Nah, ini bisa juga kalau kita tulis ulang gitu ya, yang beta 1X, beta 2X kuadrat. Kalau kita tulis misalnya X kuadrat itu sama dengan X2, gitu ya, maka kita akan punya model kayak gini. Nah, ya kalau udah kayak gini ya sama aja ini yang pertama itu sebetulnya ini model linier semua. Nah, ya. Masuk di sini, masuk model apa parameternya masuk ke model secara linier. Begitu juga yang bawah. Ya. Yang bawah ini kalau kita tetepin nama apa kita simbolkan X1 itu sama dengan logaritma natural X, maka si persamaan yang kedua ini bisa juga kita tulis kayak gini. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 error. Berarti ini tuh variabel apa disebut dengan model linier gitu ya. Nah, yang tadi ini nggak bisa dibuat kayak gitu nih, si ini. Pangkat beta 1 X1. Bisa nggak kita tadi kita notasikan suatu variabel baru gitu kan. Sehingga linier gitu. Ini bisa ya. Oke, itu tadi masalah linier dan non-linier ya. Jadi kita akan fokuskan pada mata kuliah kita analisis regresi linier. Nah, nanti di sini ada topik dari pengertian regresi linier sederhana, regresi linier berganda. Ini maksudnya apa? Apa bedanya? Nah, ini bahasa Inggrisnya itu simple linear regression. Ya, regresi linier sederhana. Ini kalau di translate dalam bahasa Inggris, ini simple linear regression. Yang nomor 3 ini multiple linear regression. Ya, apa? Bisa jelasin nggak kira-kira bedanya ini? Regresi linear sederhana, regresi linear berganda. Secara garis besar. Inayah ya? Inayah ada? Hadir, Ibu. Oke. Gimana Inayah? Bisa jelasin nggak kira-kira? Regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda. Secara garis besar aja kalau ada orang bilang simple linear regression, multiple linear regression itu harus kebayang yang beda, yang utama itu yang simple. Apa perbedaan? Mungkin dari jumlah variabel bebasnya, Ibu. Yang regresi linear sederhana hanya menggunakan satu variabel, dan yang regresi linear bisa 2 atau lebih. Ya, bagus. Itu ya, jadi itu yang membedakan utama gitu ya. Kalau misalnya dengar simple linear regression, oh berarti itu pembuat penjelasnya hanya satu. Itu benar-benar yang sangat sederhana banget gitu ya. Tapi kan dalam penelitian tuh jarang banget gitu ya orang ini keragaman dari harga rumah cuma satu doang gitu. Kan banyak faktor kan tadi, banyak perubahan yang bisa menjelaskan itu gitu ya. Nah, tapi ya ada juga kan kalau memang keterbatasan biaya gitu kan, ada penelitian-penelitian untuk bidang-bidang tertentu itu yang butuh biaya besar gitu ya, mungkin nggak perlu nggak variabelnya itu nggak bisa banyak-banyak dan juga mungkin objeknya juga nggak bisa banyak-banyak ya, karena ada kendala biaya tadi gitu. Nah itu tadi regresi linear sederhana itu adalah regresi linear di mana variabel penjelasnya itu cuma satu. Jadi tadi saya mau menjelaskan keragaman harga rumah gitu ya. Yang saya perhatikan, yang saya catat itu hanya harga rumah sama luas bangunan doang. Atau harga rumah sama luas tanahnya aja. Ya. Tentu itu nanti akan banyak sekali ya komponen yang nggak bisa dijelaskan itu kan. Nah, jadi nanti kan di regresi itu kita tuh kepingin proporsi keragaman proporsi harga rumah yang tadi beragam ini ya,
harga rumah ini kan beragam nih, katakan sampai di sini data yang ke-50. Kan pasti beda-beda. Saya tuh mau, kalau kita mau model yang kita udah spesifikasikan itu bisa menjelaskan ini, adanya keragaman di Y ini, ya proporsi terbesarnya ya karena variabel-variabel penjelas yang kita tentuin tadi. Sisanya yang dari error itu yang saya pengennya sih kalau bisa sekecil mungkin. Ya. Tapi kalau harapan 100% itu jelas nggak mungkin ya. Gitu. Kita bisa menjelaskan ini semua kenapa, karena ini benar-benar karena yang X1, X2, X3 100%. Nggak mungkin itu ya, jarang sekali. Ya. Nah, nanti itu kita itu yang larinya nanti ke R kuadrat. Jadi regresi itu nanti ada istilah namanya koefisien determinasi, itu yang ukur kebaikan model. Nah, harapan kita ya proporsi terbesarnya adanya keragaman di Y ini karena variabel-variabel penjelas yang kita spesifikasikan atau variabel-variabel penjelas yang kita tentuin tadi. Yang nggak bisa dijelasinnya pengen kita kecil dong gitu ya. Jadi misalnya ya 85% lah bisa dijelasin karena ini, karena luas bangunan, luas tanah gitu ya, akses tol. Nah sisanya ya sekitar 15% atau sekitar 10% itu masih oke gitu ya. Itu. Untuk regresi linear berganda, multiple linear regression, itu tadi perubahan penjelasnya lebih dari 1. Gitu ya. Oke. Nanti di sini ya tadi ya contoh aplikasi analisis regresi katanya di sini di beberapa bidang. Tadi contohnya kalau di bidang ini ya, real estate, bidang perumahan, gitu ya. Analisis regresi ngelihat hubungan antara harga rumah dengan tadi luas. Nah, analisis regresi itu bisa diterapin di mana lagi? Di bidang, kalau di bidang pendidikan kira-kira gimana ya? Debbie, nggak ada ya? Debbie tadi saya panggil nggak ada ya? Ada nggak? Dear Ibu, Ya ada. mohon maaf tadi sebelumnya saat dipanggil saya tadi mau mencet on mic, tadi lagi nggak bisa Ibu tombolnya. Mohon maaf Ibu. Ya, kayak Debbie, bisa nggak berikan ilustrasi contoh aplikasi regresi di bidang pendidikan? Tanya apa, Deb? Mana Debbie? Suaranya hilang. Halo, Triani ada nggak? Ada Ibu. Ya, coba Triani berikan ilustrasi aplikasi Kalau regresi di bidang pendidikan. kalau ini Bu, hubungan model pembelajaran dengan respon siswanya Bu. Gimana itu maksudnya? Hubungan model pembelajaran dengan respon siswa. Coba beri penjelasan yang benar. Tadi saya bilang kan, kamu kalau ngomong berubah itu harus jelas. Dalam hal ini perubahan responnya apa? Coba responnya siswanya Bu. Respon siswanya. Apa siswanya itu respon? Kalau saya tanya Muhammad Fauzan ada nggak? Muhammad Fauzan. Dia dispen Bu. Kan Ibu, Kenapa? dia ikut apa ya? Area pertukaran mahasiswa itu, Bu. Oh, ke mana itu yang ke Filipina atau kemana? Iya, yang ke Filipina, Ibu. Oh, oke. Nesya, Nesya. Nah, maksud saya mau tanya Nesya, yang dimaksud Triani itu tadi bisa dipahami nggak? Nesya nggak ada ya? Hadir, Ibu. Nah, Nesya, tadi dengerin nggak apa yang disampaikan Triani? Ya, dengan Ibu. Apa tadi kata Triani? Dari pengaruh model pembelajaran ke siswanya, Ibu. Pembelajaran, apa pengaruh, apa model pembelajaran ke siswa? Ya, ini pengaruh
penggunaan model pembelajaran tertentu buat nilai siswanya mungkin. Jadi nanti variabel responnya itu nilai siswanya. Oke, terus Terus nanti variabel apa ya, penjelasnya itu yang model pembelajaran yang dipilih. model pembelajaran itu apa aja? Model pembelajarannya itu bisa kayak problem based learning atau project based learning seperti itu. Itu yang jelas gitu, jangan cuma tadi respon gitu. Jadi tadi bilangnya apa kata Triani, respon siswanya gitu. Nah itu tadi ya, perubahan responnya, variable of interest yang menjadi perhatian kita adalah nilai. Kan kita lihat nilai apa? Nilai UAS, nilai uji UTS, atau nilai apa? Misalnya nilai ujian lah ya. Nilai UN, apa ya? Nilai UTS. Nah ini harus spesifik ya kalau nulis variabel. Nanti misalnya itu tadi kalian deskripsi gitu ya. Yaitu apa? Variabel respon kita apa? Nilai UTS. Oh, nilai UTS siswa. Ya UTS siswa di semester berapa lah boleh kalau misalnya lebih cepat lagi. Terus tadi X-nya, kalau yang UTS kan selangnya misalnya mau pakai 0 sampai 10 atau 0 sampai 100 ya kan. Tergantung dosennya ya, tergantung si misalnya nilai UTS apa, nilai UTS Anrek gitu kan. Terus tadi ubah penjelasnya metode pembelajaran, itu kan metode pembelajaran yang dipakai. Nah, ini juga kamu tulis misalnya dalam kurung itu apa? CBL tadi ya atau PBL misalnya gitu gitu ya. Jadi maksud saya, nah dalam hal ini berarti nanti kamu itu akan melihat hubungan antara metode pembelajaran ya CBL PBL ini dengan nilai UTS Andrek yang diperoleh si siswa dengan menggunakan analisis regresi itu. Nah karena di sini hanya ada satu X ya berarti ini tadi yang disebut dengan regresi linear sederhana. Nah, berarti nanti di sini ini sheet lainnya ya, berarti di sini misalnya siswa atau observasi gitu ya, nilai TS, gitu kan? Kita akan catat, terus di sini metode, itu ya kita lihat metode pembelajaran. Jadi ini siswa 1, siswa 2, siswa 3 dan seterusnya. Ya, UTS-nya 85, misalnya metodenya pakai CBL. Jadi katakanlah ini ada 2 kelas gitu ya. Kelas yang pertama pakai metode CBL, kelas yang kedua pakai metode PBL misalnya. Di sini ya nilainya berapa lagi. Nah, ini yang mau saya tekani juga. Yang di sini nih yang angka 1 2 3. Ini kan yang kita sebut tadi siswa unit amatan ya. Jadi kalian perlu memahami istilah di dalam statistik itu ya. Ada istilah namanya case vs variabel. Ya. Case itu maksudnya ini nih, objek amatan kita atau experimental unit lah, atau observation unit. Nah, kadang-kadang observation unit kita berupa orang, berupa mahasiswa, berupa siswa sekolah SD gitu ya. Tapi bisa juga penelitian yang lain kalau di bidang lingkungan, mungkin observation unitnya itu bukan orang, tapi misalnya pot atau petak sawah. Jadi ini petak sawah yang pertama, petak sawah yang kedua, petak yang ketiga. Tapi ini tetap kita namakan case gitu ya, atau kita sebut juga tadi experimental unit ataukah observation unit. Unit ya, atau observation unit. Kalau kita melakukan eksperimen, biasanya kita sebut dengan experimental unit ya. Dalam hal penelitian kita tadi itu, kan kita tadi ada 2 kelas gitu ya, kelas A, kelas B. Kelas A pakai CBL aja, misalnya kelas B pakai PBL, misalnya ada lagi satu kelas lagi combine gitu antara CBL, PBL misalnya. Kelas yang satunya lagi kelas klasik, ya apa metodenya konvensional, ceramah doang misalnya. Jadi kita punya 4 kelas misalnya, seperti itu. Ya. Nanti kita melakukan eksperimen di situ.
Yang menjadi unit amatannya apa? Siswa. Dalam hal ini berarti experimental unit ya siswa. Tapi kalau misalnya kita melakukan survei misalnya ya, kalau tadi kan eksperimen ya benar-benar kita melakukan kuasi biasanya kuasi eksperimen. Nah kalau misalnya kita melakukan survei gitu ya, kita sebarin kuesioner misalnya seperti itu, lihat observation unit. Observation unitnya apa? Apakah yang responden usia di atas 30 tahun atau kok responden kita adalah yang remaja gitu ya. Nah, ini kita perlu spesifikasi. Kita perlu tahu istilah itu ya. Jadi kalau misalnya nanti dengar baca experimental unit, observational unit, itu guys, ini bayang ya yang dimaksud itu ini di sini barisnya lah ya. Nah, sementara yang ini tadi kolom-kolom kita itu ya yang di worksheet kita, catatan data kita ini kita sebut dengan variabel. Dan kalian harus bisa membedakan variabel respon kita di regresi. Ya, variabel yang menjadi interest kita itu tipenya numerik. Ya, yang kita akan fokus analisis regresi yang responnya ini di sini ya konsen kita di variabel itu tipenya numerik dan kontinu. Itu ya. Itu yang perlu dicatat nanti. Karena nanti kalau di sini variabel respon kita itu bukan yang numerik, yang kategorik misalnya. Kalau pencatatnya kita bukan kayak gini nih, bukan harga rumah. Jadi rumahnya itu pencatatannya misalnya kode gitu. 1 kalau lebih dari 500 juta. Ya. Ini di atas 500. Terus 2 ini misalnya 500 sampai 1 M. Misalnya ya, sampai 1 M. 3 misalnya ini lebih dari 1 M. Kalau misalnya kita dihadapkan pada data yang kita punya data tuh di sini gini pencatatannya 1, 2, 1, 3 ya 1, 2. Ini kan harga nih. Tapi lihat ini bukan numerik yang kontinu. Beda dengan yang tadi yang kita catat punya data informasi harga 500 juta. Di sini mungkin 750 juta. Gimana kalau saya diberikan atau saya punya data sekunder gitu ya. Kayak gini gitu datanya. Cuman kode-kode doang. Ini pencatatannya pakai angka-angka, tapi ini bukan numerik. Ini kategori gitu. Di mana 1 itu menunjukkan dia itu. Oh, ini salah. Kurang lah ya. Ini kurang dari 500 juta. Yang 2 itu 500 sampai 1 M. Yang 3 ini lebih dari 1 M. Nah, kalau kayak gini, berarti variabel respon kita itu kategori, tapi kategorinya ordinal. Nah, ini bukan skop regresi kita ya, bukan yang regresi multiple linear regression. Ini nanti kita bisa namanya regresinya ordinal, gitu ya. Ada ordinal regression. Itu ya. Jadi tipe yang tadi saya bilang di awal, tipe-tipe regresi itu macam-macam, gitu ya. Nah, ini ada yang regresi linear regression, ada yang saya bilang tadi ordinal regression. Ordinal regression itu gini, kalau variabel respon kita gitu tipenya ordinal, kategorik ordinal. Gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya ini 3, ada pencatatannya sampai 3. Tapi kalau misalnya di sini pencatatannya cuma tipenya biner gitu. 1, 2, 1, 2 doang ya. Nah, ini ada 2 kategori. Ini bisa disebutnya ini kategorik biner. Ya, ini nanti masuk ke regresi logistik. Gitu ya. Oke, itu jelas ini dulu ya info. Ini dibahas nggak sih ke bawah? Saya lihat sih nggak ada ya, nggak masuk sampai ke regresi logistik. Tapi maksud saya manakala atau siapa tahu gitu ya, nanti kalau kalian misalnya interest gitu atau punya data yang tipenya seperti itu tadi, hati-hati gitu ya. Jangan main hantem pakai regresi linier gitu ya. Ini kalau dimasukin ke software sih keluar ini hasilnya. Apalagi pakai simbol-simbol angka-angka kayak gini ya. Jadi nanti kalau nggak kita spesifikasikan dia itu kategori, ini nanti akan keluar ini pendugaan ya, pendugaan modelnya ya, pendugaan untuk beta nolnya berapa, beta itu akan keluar. Tapi kan itu nggak layak, nggak valid gitu ya. Kalau variabel respon kita itu tipenya kayak gini, ya kategori.
Kita nggak valid kalau kita analisis dengan regresi linier berganda. Itu ya. Oke, itu contoh aplikasi analisis regresi di bidang pendidikan. Yang nanti banyak lagi ya, bisa dilihat contoh-contohnya. Nah, ini manfaat analisis regresi. Tadi ya, salah satunya kita bisa gunakan analisis regresi itu untuk mendeskripsikan. Ya, mendeskripsikan hubungan seperti apa, hubungan antara variabel bebas, variabel penjelas, dan variabel. Yang kedua, kita juga bisa manfaatnya melakukan pendugaan, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti, gitu kan, kita udah dapat penduga, ini kan yang sebut dengan parameter nih ya, beta 0, beta 1, gitu kan. Ini parameter model kita, ini koefisien model kita yang nanti akan kita duga. Ya, kita akan estimate beta satunya berapa, beta berdasarkan sampel yang kita punya. Ini kita punya nih datanya sampai 50 gitu ya. Sampai ke sini tuh berapa, ini juga berapa. Artinya kita punya sampel berukuran 50. Kita punya data dari 50 rumah. Dari data ini nanti kita gunakan untuk menduga nilai beta 0-nya itu berapa, beta 1-nya berapa, beta 2-nya berapa, gitu ya. Beta 3-nya berapa, kalau sampai 4 ya berarti sampai beta 4. Nanti itu setelah itu didapat, jadi nanti kita bisa memprediksi, gitu ya. Misal, kalau ada rumah dengan spesifikasi X1-nya sekian, X2-nya sekian, gitu ya. X3 sekian, berarti berapa kira-kira harga rumah itu, gitu ya. Nah, jadi artinya analisis regresi ini juga manfaatnya bisa kita gunakan untuk mengestimate, ya, menduga. Untuk ilustrasi kita bisa menduga harga rumah. Kira-kira harga rumah untuk kondisi kalau luas bangunannya sekian, luas ini sekian dengan model kita itu, gitu ya. Hasil dugaannya itu akan berapa? Itu bisa kita dapat, gitu ya. Jadi itu manfaatnya, ya. Dan juga dengan analisis regresi ini, ya, kalau misalnya tadi kita netepin nih, peneliti itu netepin variabel X1, X2, X3. Dari semua variabel yang kita tentuin itu, ya, mungkin kalau secara simultan, secara bersama-sama, itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga rumah. Ya. Tetapi kita sekarang ingin lihat bagaimana pengaruh dari variabel-variabel ini secara individu. Gitu ya. Maksudnya kita mau batasi luas bangunan itu kira-kira pengaruhnya signifikan nggak ya terhadap harga rumah. Luas tanah signifikan nggak ya terhadap rumah. Itu bisa kita peroleh dengan menggunakan analisis regresi ini. Artinya di sini kita ingin mengetahui signifikansi gitu ya, pengaruh dari suatu variabel penjelas gitu ya terhadap variabel responnya itu signifikan atau enggak. Gitu ya. Oke. Nah, di sini nanti tadi ada langkah-langkah dalam analisis regresi. Di buku ini ada tadi yang saya lihat. Ya, ini langkah-langkahnya. Jadi, tadi yang pertama, kalau kita melakukan analisis regresi, tentukan dulu tujuan kita mau ngapain. Tadi, saya tertarik untuk melihat hubungan antara harga rumah dengan tadi variabel-variabel penjelasnya. Nanti itu kita tuliskan ya di dalam skripsi kita, gitu, formulate the problem. Tujuannya adalah menganalisis hubungan antara harga rumah dengan variabel-variabel penjelasnya, gitu ya. Nah, di tahap ini dia bilang di sini memilih sekumpulan variabel. Kira-kira variabel apa yang bisa kita tetepin untuk menjelaskan keragaman harga rumah?
Nah, itu berarti ditentuin oleh si peneliti. Tapi bukan asal sembarang memilih gitu ya. Tentu ini kita harus banyak baca literatur juga. Ya, dari penelitian-penelitian sebelumnya tuh gimana yang sudah meneliti tentang rumah itu tuh ya yang menentukan harga rumah. Dari situ kita bisa ambil gitu ya yang sudah dilakukan orang variabelnya apa aja atau kita juga bisa misalnya memiliki dugaan sendiri gitu bisa ditambahkan variabel lainnya apa ya. Nah, di tahap ini juga kita memilih model, choose form of the model, yaitu tadi kira-kira ini dari variabel Y sama variabel-variabel X yang kita punya, saya akan tentuin modelnya yang kayak apa. Pakai model regresi yang linear atau non-linear. Nah, sekarang kita batasi, oh saya mau ngambil hubungannya itu linear gitu, antara si Y dengan X1, X2. Ya berarti tadi ya, Y sama dengan beta 0, beta 1, X1 plus beta 2, X2, dan seterusnya plus L. Gitu ya. Nah, di tahap ini juga, nanti kita deskripsi juga ya, biasanya nanti kita tentuin gitu. Kita jelaskan bahwa metode untuk pendugaan parameternya itu pakai apa. Karena ini nanti banyak metode untuk menduga parameter di model tadi, gitu ya. Pakai OLS atau pakai maksimum likelihood, ya berarti. Terus asumsi-asumsinya juga di sini, ya. Kita perlu tuliskan, gitu ya. Kita perlu nyatakan di sini di tahap ini memformulasikan. Oke. Setelah itu baru kita melakukan pendugaan tuh fitting model. Beta 0-nya berapa, beta 1-nya berapa. Berdasarkan ini tadi, kita udah punya datanya, udah sampel datanya. Terus kita mau menduga beta 0, beta 1-nya pakai apa? Tadi kan di sini sudah disebutin nih metode of fitting-nya misalnya mau pakai OLS. Ya, kita udah dapet. Nah, setelah itu gitu ya, kita cek. Kita udah dapet nih berarti model dugaan kita. Asumsi tadi kita udah tentuin. Valid nggak asumsinya? Sesuai nggak gitu ya dengan data yang kita punya gitu ya. Kita punya data kayak gini, data sampelnya. Nah, maunya kita kalau model regresi linear itu fit atau cocok dengan data, ya harusnya asumsi-asumsi asumsi 1, 2, 3 itu terpenuhi. Artinya harus kita mengecek di sini ya. Dalam hal ini kita cek, validasi asumsi itu terpenuhi atau enggak. Misal, asumsinya apa aja sih kalau kita melakukan analisis regresi, dan memang nanti di bab seterusnya ya, di bab selanjutnya, kita akan lihat. Misalnya salah satu asumsinya itu tadi, tidak ada korelasi linier antar variabel penjelas. Nah, bagaimana mengecek itu, gitu ya? Dan juga dalam regresi yang standar, regresi yang kita akan gunakan, itu tidak ada outlier, tidak ada kecil. Artinya di sini kita akan pakai gimana nih? Ya, hal-hal apa yang akan kita lakukan di tahap ini? Nah, kita bisa lihat melalui plot. Ya, plot apa? Plot residualnya. Residual itu apa? Residual di sini artinya selisih antara Y aktual ini ya. Ini Y aktual kita di yang saya ganti. 100 misalnya di sini 350, misalnya ini 750. Ya, ini nilai Y aktual kita. Nah, tadi di sini saya hapus dulu. Atau saya insert. Di sini ada Y predicted. Ya, Y predict. Kan tadi kita udah dapetin tuh di tahapnya sebelumnya ya, nilai beta 0, beta 1-nya berapa gitu ya. Nah, kalau nilai beta 0, beta 1, beta 2-nya itu udah didapat gitu ya. Maka kita bisa dapetin nilai Y prediksinya gitu ya. Paham ya? Jadi kita tinggal masukin aja. Misalkan tadi modelnya mana tadi? Ini. Ini saya pulpen nggak pakai pulpen ini ya. Jadi saya nggak bisa coret-coret. Nih, tadi kan model kita misalkan yang ini. Cuma ada 2 gitu kan.
kita udah dapet nilai beta 0 topinya. Kan tujuan kita kan mau menduga ini ya. Beta 1-nya udah dapet beta. Jadi kalau misalnya X1-nya sekian, X1-nya 150, X2-nya 300, maka Y topinya berapa? Dengan menggunakan nilai tadi, beta 0, beta 1. Misalkan prediknya itu 510 gitu. Nah, biasanya memang predik dengan aktual itu ada selisih gitu ya. Yang namanya melakukan pendugaan itu nggak persis sama gitu. Biasanya ya ada selisih. Bisa jadi hasil prediksinya itu lebih besar, bisa jadi hasil prediksinya lebih kecil ya. Nah, ini yang disebut dengan residu. Ini residu. Residu itu adalah selisih antara Y dikurangi Y predik. Ya. Error lah sebetulnya residu itu dugaan untuk error kita. Jadi di sini residunya berapa? 500 dikurangi 510 ya, atau mau dibalik juga boleh ya, prediksi 510 dikurangi asal konsisten gitu ya. Kalau di sini misalnya mau kita predik dulu dikurangi harga ini berarti kan ini 10 gitu. Residunya tuh ada 10 selisihnya. Ya. Ini overestimate kan berarti. Kalau harga aktualnya itu sebenarnya 500 tapi kita memprediksikan berdasarkan model 510. Berarti ini overestimate ya. Nah, nanti kalau kita ini udah dapat model dugaan tadi, ini kita akan bisa dapetin kan semua nilai residu ini ya. Yang bawah misalnya 325 underestimate. Aktualnya 3,5. Terus prediksi berdasarkan model 325. Berarti di sini kan selisihnya di minus 25 lah ya. Di bawah gitu kan. 325 dikurangi 350. Ya, ini residu kita. Nah, ini nanti residu ini yang akan digunakan untuk mengecek asumsi, validasi asumsi. Ya, nanti kita plot si residual. Ya, oke itu nanti lah ya. Ini buat overview aja. Gitu ya di sini. Kemudian dari hasil pengecekan, nah, di sini juga nanti berdasarkan residual plot itu juga kita bisa ngecek gitu ya, apa ada outlier atau enggak, gitu kan? Ya, nah nanti kalau di sini asumsi kita udah terpenuhi, baru kita lakukan evaluasi kecocokan model kita. Tadi ya, berapa persen kira-kira model yang yang udah kita dapatkan itu, seberapa baik bisa menjelaskan keragaman perubahan respon Y. Apakah di atas 80, biasanya pakai patokan 80 ya, 85, 90 sudah bagus gitu ya. Oke, kalau masih belum bagus di sini apa kan maksudnya asumsi itu tidak terpenuhi ya kita ubah. Ya. Modelnya kita ubah. Jadi di sini fitting model formulasinya sih masih oke, misalnya fitting modelnya kita ganti. Mungkin ada komponen tertentu yang harus kita tambahin komponen X kuadrat, misalnya seperti itu ya. Di X3-nya mungkin kita tambahin komponen X3 kuadrat, dan seterusnya. Intinya kita cek, kalau sudah asumsi ini valid gitu ya, kita evaluasi tadi, kalau udah oke, kecocokan modelnya misalnya lebih dari 80% tadi, baru kita di sini stop ya, kita lakukan interpretasi. Baru kita misalnya menginterpretasikan bahwa model regresi dugaan yang kita peroleh dapat menjelaskan keragaman harga rumah sebesar 85% atau 90% gitu. Jadi 90% keragaman harga rumah itu bisa dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3 yang tadi kita tentuin gitu. Itu nanti interpretasi akhirnya ya. Jadi keragaman harga rumah di sini dapat dijelaskan oleh luas bangunan, luas tanah, dan pajak itu sebesar 85%, misalnya seperti itu gitu ya. Terus tadi kita bisa lihat misalnya dari variabel-variabel yang kita udah tentuin ini, misalnya ya akses tol itu mungkin nggak signifikan pengaruhnya terhadap harga. Itu nanti buat interpretasi akhirnya ya kita bisa dapetin seperti itu. Oke, itu kali ya. Nah ini tadi sebenarnya itu yang apa? Nah,
Jadi tahap awal ya untuk pengantar analisis regresi tadi sudah ya, angka dalam analisis regresinya itu apa aja. Flowchartnya tadi di sini ya, di halaman 21. Oke. Ini tadi ya, ini sebetulnya sama aja sih kayak di berikut tadi ya. Yang flowchart tadi. Sebenarnya nanti di sini kita mau ngapain aja gitu ya di regresi. Ya, ini kita punya inputnya ya tadi data lah ya. Kita punya input dan seterusnya ya. Asumsi-asumsi. Oke. Yang berikutnya regresi linier sederhana. Model regresi linier sederhana tadi udah tahu ya, yang X-nya cuma 1. Ya, beta 0 plus beta 1, X1 plus error. Itu kan itu model regresi linier sederhana. Nah, bagaimana menduga parameternya, bagaimana kita menguji hipotesis itu nanti ya. Untuk materi berikutnya regresi linier berganda. Ini juga modelnya tadi sudah ya, spill ya tadi ya, regresi linier berganda model kayak apa. Terus nanti bagaimana asumsi-asumsinya, bagaimana menduga parameternya ini dibahas. Nah, kemudian udah di sini diagnostik regresi. Ya, artinya kita ngecek asumsi ya, asumsi regresi kita ya, validity model yang kita spesifikasikan, model yang kita pilih itu kira-kira apa terpenuhi enggak gitu ya asumsi-asumsinya. Bisa dilihat dari apa di sini ya, dari sisaan tadi ya mendeteksi cicilan dan ada amatan yang namanya amatan berpengaruh. Nanti ya kita akan bahas apa sih ini istilah amatan berpengaruh, ini influence observation. Oke, terus tadi pilihan model terbaik ya. Nah, bisa jadi gitu ya, variabel-variabel yang kita tetapin gitu ya, itu mungkin kalau secara bersama-sama tadi secara simultan itu pengaruhnya signifikan gitu ya. Nah, tapi kita misalnya mau ngecek nih gitu ya dari variabel-variabel tersebut, misalkan yang kita inginkan di dalam model itu nanti itu pinginnya variabel yang semuanya signifikan aja. Gitu. Nah, kita bisa melakukan selection, dalam hal ini selection variabel gitu ya. Nah, kalau ini kan variabel penjelasnya cuma sedikit ya, misalnya cuma ada 3. Dalam kenyataannya, apalagi kita udah masuk era big data gitu ya, di mana dalam data besar itu bisa jadi variabel yang kita punya itu banyak banget gitu ya. Nah, tapi dari variabel yang banyak banget itu, mungkin kita mau reduksi nih gitu ya, kita mau memilih selection variabel. Yang mau kita pilih nanti yang di dalam model itu adalah variabel yang misalnya semuanya itu signifikan gitu ya, signifikan secara masing-masing. Gitu. Nah, di situ kita melakukan selection variabel. Selection variabelnya dengan apa? Ada banyak metodenya di sini. Ada all possible regression, forward selection, backward stepwise itu. Yang terakhir adalah regresi dengan pengubah prediktor kualitatif. Nah, ini yang tadi sebetulnya udah kita lihat juga ya. Pengubah prediktor. Prediktor itu artinya pengubah penjelas kan. Nama lainnya pengubah penjelas itu adalah prediktor. Kalau pengubah prediktornya itu kualitatif. Kalau nama lain kualitatif itu kategorik ya. Jadi gimana analisis regresi kita, interpretasinya itu bagaimana, cara nanti ngolahnya itu gimana. Kalau di variabel penjelas kita itu ada yang tipenya kualitatif. Kayak gini tadi, akses tol ya tidak, ya tidak gitu kan. Sini terus juga ada di sini dekat dengan rumah sakit ya tidak juga. Ini ada variabel penjelasnya itu ada yang tipenya kategorik atau kualitatif. Nah, itu penanganannya juga berbeda ya. Nanti ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Oke, ini RPS-nya nanti bisa dilihat lah ya. Gimana di sini. Mungkin nanti kita akan ada tugas gitu ya. Berapa persen tugas di sini ya komponennya gitu ya.
boleh dibilang ini nanti tugas itu persentasenya lebih besar ya, 35 di sini ya, dibandingkan yang UTS UAS. Nah, mungkin nanti bisa jadi ini fleksibel juga ya kalau misalnya ternyata. Dan saya sih nggak berharap nilai UTS-nya kecil-kecil, nilai UAS kecil gitu ya. Ini mudah-mudahan sih UTS UAS-nya juga nilainya nggak bagus-bagus gitu ya. Oke, jadi ini bobotnya gitu ya. Eh, Kemudian itu tadi saya mau kalian tuh gak diem gitu ya, aktif lah, bertanya. Kalau saya tanya ya jawab gitu, nggak usah ditunjuk-tunjuk, tapi silakan inisiatif aja gitu ya. Sebutin nama gitu ya, kalau mau jawab atau mau nanya gitu kan. Gitu ya. Oke, kemudian untuk software gitu ya, ini bisa untuk melakukan analisis regresi. Software itu bisa pakai apa aja gitu ya. Nah, untuk regresi itu sebenarnya di Excel juga sekarang udah bisa ya. Analisis regresi di Excel juga udah bisa. Nah, tapi saya pengen juga, kalian udah belajar R belum? Udah Belum, Ibu. pernah? Oh, belum ya. Oke. Kalau gitu, eh, nanti tugasnya, coba kalian eh, install dulu ya R-nya, kemudian coba cari contoh gitu ya, yang analisis regresi linear sederhana menggunakan R. Itu gimana caranya? Nah, kalian nanti bisa, ini tampilan. Jadi R itu yang ada R Studio, kayak ini ya. Ada yang by program, R by CRAN ya. Jadi nanti kalian banyaklah di YouTube juga ya. Gimana cara bisa mungkin ini. Jadi R itu ada yang tipenya dua ya. Kalau yang ini yang tipe saya udah ada tuh di sini. Nah, ini yang R Studio, pilihannya kayak gini. Yang R, R ya, kayaknya saya. Nah, ini kalian bisa lihat dari sini ya. Ini yang R CRAN ya, yang R kayak GUI ya. Kalau yang tadi yang R Studio itu memang lebih enak sih gitu ya. Nah, ini nanti bisa lah ini download di sini atau kalian R Studio saja kalau gitu ya. Lebih enak kali. Studio download ya. Nah, ini ya. Nanti bisa download di sini. Nah, nanti kalian browsing gitu ya. eh, Penggunaan analisis regresi, ya regresi linier dengan menggunakan R. Contoh datanya kayak apa, gitu ya, masukin, terus diolah dengan menggunakan R itu gimana, step-stepnya. Ya, nanti minggu depan saya pengen lihat gitu ya. Kamu terserah lah contohnya. Mungkin ini kan ada berapa sih? Ada 32 ya tadi. Bisa lah 4 orang ya, satu grup 4 orang. Nah, nanti saya pengen lihat grup yang pertama dia contoh datanya seperti apa ya, spesifikasikan dengan jelas ya, problem apa dirumuskan. Jadi tujuannya misalnya mau melihat hubungan antara nilai dengan apa gitu kan, variabelnya gimana, terus pakai R gimana ya. Jadi nanti bisa datanya masukin juga di Excel, nanti dipanggil di R gitu ya. Dari contohnya sendiri ya. Ya bisa ambil data yang ada di buku boleh, atau biar enak kalian bisa biar belajar gitu ya, bisa bisa lihat juga skripsi gitu ya, skripsi orang. Ya ambil dari buku-buku, dari internet boleh lah. Tapi nanti kalian spesifikasikan dengan jelas gitu ya. Ini tujuannya mau ngapain, variabel responnya apa, variabel penjelasnya apa, gitu ya. Terus ya dengan menggunakan R nanti dapat ininya gimana. Nah, ini kan udah pakai topik ya, udah dapet beta 0 topiknya udah dapet, beta 1 topiknya. Ya dengan menggunakan R itu ya cepat gitu ya, kita masukin nilai-nilai datanya kita X1, X2, X3 udah dapet, nanti beta 0, beta 1 ini kita bisa dapatkan. Itu ya. Oke, paham nggak tugasnya? Saya tanya. Berarti tadi tugasnya itu kelompok ya, Ibu, 4 orang ya? Ya, ya.
kata orang ya, sambil belajar aja. Eh Nadia ada ya, Nadia? Tadi Nadia udah Ada saya Ibu. panggil sih. Nadia udah saya panggil ya tadi? Belum Ibu. Nadia. Belum Ibu. Iya, jadi tugasnya apa tadi Nadia ke saya? Ini coba cari data terus belajar pakai RStudio Ibu. Ya, ya cari data, kemudian belajar pakai RStudio, aplikasi dari analisis regresi ya. Oke lah, mungkin nanti secara teorinya sih kita akan bahas gitu kan, analisis regresi linear. Tapi kalau udah pakai software memang langsung cepet gitu kan keluar gitu kan ini apa datanya. Ya. Saya pengen itu dulu deh. Jadi nanti kalau udah bisa pakai R, bagaimana cara kita membuat plot, gitu ya. Nanti kan kita perlu juga tuh kalau kita melakukan analisis regresi kan kita perlu membuat plotnya, plot sisaan. Nah, bagaimana membuat plot kayak gini? Nah, ini nanti ada data kayak gini ya di bab 2 ini. Coba kalian buat plotnya pakai R itu tadi. Kalau kalian sudah install pakai R, coba ini ya. Ya, ini datanya. Kita punya Y1, X1, X1. Ya, dicoba. Gimana cara membuat plotnya pakai R tadi. Tuh, ya. Ya, membuat plot kayak gini. Datanya kita punya kayak gini. Tuh ya. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Nggak ada? Ibu untuk Oh. softwarenya berarti cuma R aja ya Bu. Kalau SPSS enggak Bu? SPSS kalian punya ya? Belum juga sih Bu. Cuman Nah, siapa tahu gitu. kalau R itu kan free ya. Itu maksudnya gampang lah, bisa download dari ini. Ya SPSS juga boleh, tapi saya pingin kamu bisa R juga, biar belajar, gitu ya. Nah, nanti, oke kalian dua nanti. Ya, kalau pakai SPSS gimana? Kalian tunjukin ke saya, pakai R juga, ya, biar belajar, biar tahu gitu loh. Oh, kalau ini tuh ada software R gitu. Ya, Itu yang 2 itu maksudnya buat yang minggu yang pertemuan selanjutnya juga Bu. iya, bisa. Oh, bisa. Ya udah gini, ini aja deh. Ini yang gampang dulu. Kalian buat plot inilah. Ini mah pakai Excel juga bisa, ya kan? Tapi saya ingin nyoba kalian ini pakai R gimana cara ngeluarinnya. Buat plotnya, ya. Ini kan, lihat deh. Ini tuh lagi nunjukin, jadi kita punya 4 tipe data, Y sama X. Ini kalau kita buat summary-nya, coba nanti dicari ini rata-rata Y-nya berapa, rata-rata X di gugus data 1 berapa, gugus data 2 berapa. Itu ya. Jadi oke ini dicari summary-nya. Summary itu maksudnya kita cari minimum, maksimum, terus Q1, Q2, Q3, rata-rata, sama standar deviasinya coba dikeluarin dari gugus data ini. Kemudian buat plot, nih kalau dibuat plot lihat beda-beda. Tuh, pakai R, sa. Oke, belum masuk regresi lah, ini aja dulu yang gampang. Ya, ini nggak ada ini ya. Hasil summary-nya nggak ditentuin. Dia ini namanya data Anscombe, ya. Jadi itu emang benar-benar bahwa data ini tuh sebenarnya memiliki nilai-nilai yang sama di summary-nya. Nanti kamu cek summary-nya. Summary data itu tadi coba cek rata-ratanya, gitu ya. Coba cek Q1, Q2, Q3-nya yang sama itu di sini dari gugus data 4 gugus data itu apa aja yang sama. Mungkin rata-rata yang sama ya. Ini belum coba data Anscombe. Namanya ini yang mengusulkan ini kenapa namanya Anscombe itu ini
famous banget gitu ya data ini. Itu menunjukkan bahwa kalau kita mau melakukan analisis data, itu penting kita membuat eksplorasi dulu. Kita lihat dulu plotnya, visualnya. Coba. Ini gugus data 1, kalau kita plot kayak gini. Gugus data 2, kalau kita plot tuh kayak gini. Berarti kan di sini ada komponen kuadratik kan sebenarnya. Gugus data yang ketiga, ini ada pencilan nih di sini. Gugus data 4, ini kayak gini polanya. Nah, kalau kita fit pakai model linier yang tadi Y sama dengan beta 0, beta 1X itu kan, tadi kan saya bilang, itu menspesifikasikan model itu keinginannya si peneliti, subjektivitas peneliti memilih itu. Artinya kalau kita punya data kayak gini, ya kalau kita fit pakai linier, ya datanya itu nggak dilewatin atau tidak mengikuti pola yang kita ini. Ini jelas akan kebaikan modelnya akan jelek di sini. Orang data kita kondisinya kayak gini, tapi kita pilih model yang linier. Kita ini hasil fit kita, model fitting kita tuh begini. Kalau yang ini relatif bagus lah, ya. Walaupun ada banyak titik yang nggak ada percis di atas model. Ya tadi yang saya bilang, kalau predicted sama Y aktual itu benar-benar persis sama, berarti kan residualnya 0 nih. Berarti ini titik-titik ini tuh semua adanya di garis ini semua. Tapi kan ini nggak ada yang nggak di atas, nggak ada dilalui garis kan. Berarti ini contoh, ini overestimate lah berarti di sini. Titik yang ini nih, ya di atasnya kan. Jadi kalau untuk X-nya sekian, 6 gitu ya, aktualnya itu sebetulnya di sini, tapi berdasarkan model dipredik tuh di sini gitu. Berarti kan hasil dugaan kita ini underestimate dibanding yang aktualnya. Nah, yang ini titik yang di bawah ini gitu kan, ya. Mungkin ini X-nya sekitar berapa? 6,7 gitu kan. Aktualnya tuh Y-nya di sini. Tapi kita mempredik di sini nih. Ya di atas ini kan. Ini kan yang di lalu garis di sini. Berarti di sini tuh overestimate kan. Nah, tapi ini secara krusial ya, secara garis besar data kita itu sebenarnya menunjukkan tren. Trennya linier, ya. Liniernya di sini linier positif. Artinya, semakin besar nilai X, nilai Y di sini cenderung makin besar. Ya, kalian kan udah belajar ya persamaan garis gitu kan. Slope-nya ini positif. Kalau dia miringnya ke sini gitu ya, sebaliknya. Berarti dia trennya negatif. Makin besar X, Y-nya makin kecil. Nah, ini oke mungkin model kita. Kalau kita buat modelnya linier gitu ya, ini nanti kecocokan modelnya lumayan bagus lah. Mungkin 75% atau berapa. Nah, untuk data yang ini lihat ada lengkungan di sini. Kita paksa misalnya kalau pakai fitnya pakai model yang linear regression. Hasil prediksi kita di sini. Banyak titik-titik yang enggak dilalui garis ini kan. Ya, cuman ada satu apa. Oh, ini relatif gitu. Dan jaraknya gitu ya. Ini yang errornya tadi ya, residualnya di sini. Nah, kita itu pingin meminimumkan gitu ya. Nanti ya itu. Bagaimana menduga beta 1, beta 0. Kita ingin meminimumkan kuadrat jarak antara ini. Yang aktual dengan yang predicted. Situ. Nah, gugus data yang ketiga, yang ini nih. Ini gugus data yang ketiga, Y sama X-nya. Kalau kita plot tuh kayak gini. Oh, ada pencilan. Nah, ini relatif kurang bagus juga. Nggak fittingnya ya. Kecocokan modelnya nggak terlalu bagus dibanding yang ini. Apalagi yang ini. Nah, gitu ya. Jadi di situ maksudnya di sini gitu ya, materi ini itu menunjukkan bahwa kalau kalian melakukan penelitian gitu ya, nanti deskripsi gitu. Kalau misalnya kalian menggunakan analisis regresi ataupun ya analisis ANOVA ataupun yang lainnya atau pakai UJIT itu penting di tahap awal eksplorasi data kita seperti apa, lakukan summary data kita seperti apa. Summary-nya tuh bisa dinyatakan dalam bentuk visual kayak gini, plot. Karena dengan plot ini kita bisa melihat keterkaitan antara variabel
yang satu dengan yang lain. Dari sini kita bisa melihat keterkaitan relationship antara Y sama X. Relationship-nya gimana? Trennya itu gimana? Oh, makin besar X, makin besar Y. Itu kan? Ini. Nah, kalau yang ini ada cenderungan kuadratik nih. Jadi dari 4 sampai 10 mungkin makin naik, tapi nanti setelah lewat 10 turun lagi gitu. Nah, itu kan itu disampaikan itu di pembahasan kita nih. Di hasil pembahasan kita ya. Tuh, ada tahap eksplorasi data. Juga tadi perlu kita ini summary data itu kita keluarkan ini untuk gugus data 1, rata-rata Y-nya berapa? Rata-rata X-nya berapa? Untuk gugus data 2, rata-rata Y-nya berapa? Rata-rata X-nya berapa? Kemudian, tadi yang saya bilang, ini minimumnya berapa? Di gugus data 1, amatan terkecilnya. Gugus data 2, amatan terkecil Y-nya berapa? Gitu kan? Dan tadi yang saya minta juga, coba dicari standar deviasinya masing-masing. Jadi akan nanti kelihatan yang samanya itu di mana. Karena dia bilang di sini, keempat gugus data ini memiliki same values. Ya, memiliki summary statistik yang sama. Coba dicek. Itu ya. Ini dicoba pakai R. Dan kalau misalnya kalian tadi mau coba pakai Excel juga, itu boleh buat cross check ya. Jadi buat cross check. Ini pakai Excel juga gampang ya, bisa keluar. Ya, mau pakai SPSS juga boleh. Nah, tapi nanti saya akan lihat juga kalian pakai R-nya itu bisa nggak? Ini gampang kok. Bisa. Ya. Oke, ada lagi yang tanya? Ibu berarti Coba. tugasnya jadinya yang ini aja ya, Bu? Yang Ya, table jadi 2. ya. Oke, ini dulu aja. Kita regresinya nanti deh. Belum masuk ya. Kita lihat pada tahap. Itu tadi namanya data Anscombe ya. Sama satu lagi saya mau ini. Ini cuma sedikit kok. Tapi ini sama aja. Sorry, bukan yang ini. Nah, ini juga kamu masukin data ini ya di Excel. Kali nanti akan kita pakai buat contoh. Contoh melakukan analisis regresi. Nanti kita coba analisis keluarannya, outputnya sama. Gitu kan? Ya. Ini bukan rata-ratanya, ya. Jadi tugasnya tadi yang data Anscombe tadi, yang 4 itu tadi, ya. Kalian lakukan summary data, buat plot, sama data ini. Tabel 2.5. Ya, masukin. Ini cuma ada 14 unit, 14 baris, ya. Data ini kalian masukkan ke Excel. Nanti kan ini bisa kalian keluarin. Bisa cek. Ya, sama apa enggak. Gitu. Nanti ini buat, itu akan dipakai nanti buat penentuan beta satunya, beta nolnya, gimana dapetin. Nah, kalau udah masuk ke regresi, kita akan lihat beta satunya harus dapat segini, beta nolnya harus dapat segini. Gitu. Ya, nanti kamu masukin datanya dulu. Oke ya. Ada lagi mau tanya? Ibu, saya mau make sure lagi untuk yang tabel 2.5 itu cuma dimasukin aja ke Excel atau kayak tadi yang di 2.4, Bu? Sama lah, itu kan kalau udah itu program itu gampang, bisa tinggal masukin ini keluar nih. Oh, berarti cuma input aja ini ke Excel ya, Bu? Baik ya, Bu. Ini input ke Excel, kamu coba-coba juga kan bisa ini. Buat ini gampang, kan? Ini kan Iya. kamu nggak manual ngitung ya. Asal data itu udah masuk kayak gini, ini kan masukin data tuh. Excel 23, ini tadi kan data dari sini nih 231, 292. Ini kamu paling cuma berapa menit kamu bisa dapetin ini semua. Gitu kan? Nah, nanti saya lihat juga, nanti kalau itu data itu kamu udah punya, nanti kita coba sama-sama malah pakai analisis regresi. Sekarang sementara itu aja dulu. Masukin datanya, Excel, terus gimana kamu panggil Excel, apa sih
import data ya. Kita punya data di Excel, kita panggil di R, itu gimana caranya. Nanti gimana cara ngitung ini, YI, XI gitu. Ya, Baik, Ibu. dan rata-rata. Oke, ada lagi? Ya, ada ya. Intinya itu aja dulu. Coba dilihat import data dari Excel ke R. Gimana. Nanti kalau sudah bagaimana cara cari rata-rata. Kamu tinggal kan bisa ya cari import. Atau misalnya summary data. Gimana summary data di X? Sorry, summary data di R. Kan ini ada. Hmm, Bagaimana? Ini ada contoh, gitu kan? Jadi kamu nanti harus install paket ini. Install paket ini, gitu ya. Yang dipakai ini library-nya apa aja. Tuh. Jadi di sini tuh nanti di R itu, ya. Ini kan ada library, ada package-package-nya nih di sini. Ini lihat nih. Ini kan Windows ada Windows 1, 2, 3, 4. Di sini ada package, tulisan package di sini. Nah, kalau memang kamu belum ada, misalnya tadi yang dibutuhin package-nya apa? Saya butuh package-nya ini, DPLYR, data table gitu ya. Nanti kalau memang belum ada, berarti ini kamu harus install dulu di sini. Nah, kalau saya DPLYR misalnya ada enggak? DPLYR. Saya udah ada kebetulan. Jadi saya nggak perlu install. Tapi kalau nggak ada, ya berarti kamu harus install di sini. Install apa tadi DPLYR. Itu kan tinggal install itu aja ya. Nah, kalau import data ini dari sini from Excel, ya tinggal di browse aja data Excelnya itu kamu ada di mana, ya tinggal dicari. Kamu taruhnya di mana. Nah nanti ini tuh nanti akan muncul di sini nih sebetulnya nih. Ini programnya nih, library, read Excel, dataset. Oke, itu aja dulu lah. Ya, coba aja dulu ya, lihat-lihat lah, belajar dari YouTube. Bisa tanya ke anak statistik kalau enggak juga. Ya, tapi sekarang kan YouTube banyak, gampang. Dilihat dulu di YouTube gimana cara install RStudio-nya dulu. Setelah itu, coba gimana eh, memanggil data ya. Memanggil data dari Excel ke R. Itu kan import. Tadi saya bilang ini sebenarnya di sini kan udah gampang. Setelah itu data sudah masuk nih ke R. Saya mau menghitung, saya mau melakukan summary data, itu kan? Gimana perintahnya? Itu ya. Oke, cukup ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Yang stop share. Nggak ada ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima banyak, kasih, Ibu. Ibu. Ya, sama. Saya izin lihat ya.